Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Sindri. Nah, kali ini aku akan melanjutkan bocoran soal P3K Kimia untuk part 3. Nah, di sini saya akan ngebahas tentang teori atom dan laju reaksi. Sebelumnya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar aku tambah semangat bikin video. Dan semoga teman-teman semua juga lulus P3K tahun ini. Oke, langsung saja ke nomor 1. Nah, di sini ada pernyataannya. Yang pertama, senyawa tersusun atas atom-atom dari 2 unsur atau lebih. Yang kedua, elektron tersebar secara merata dalam bola pejal yang bermuatan positif. Yang ketiga, atom yang terdiri atas inti atom, proton dan neutron, elektron mengelilingi inti. Yang keempat, unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil. Yang kelima, reaksi kimia hanya pemisahan, penggabungan, dan penyusunan atom-atom. Nah, pernyataan yang benar tentang kelebihan atom Dalton adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 4, 5, dan 1, yang E. 2, 4, dan 5. Oke, kita lihat ke soalnya. Senyawa tersusun atas atom-atom dari 2 unsur atau lebih. Nah, ini merupakan kelebihan atom Dalton. Yang kedua, elektron tersusun secara merata dalam bola pejal yang bermuatan positif. Nah, ini merupakan kelebihan dari atom Thomson ya. Yang ketiga, atom yang terdiri atas inti, proton, dan neutron, elektron mengelilingi inti. Nah, ini merupakan kelebihan dari atom Rutherford. Yang keempat, unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil. Ini merupakan kelebihan dari atom Dalton. Yang kelima, reaksi kimia hanya pemisahan, penggabungan, dan penyusunan atom-atom. Nah, ini juga merupakan kelebihan dari atom Dalton. Jadi jawabannya 1, 4, dan 5. Jadi jawabannya D ya teman-teman, 4, 5, dan 1. Nah teman-teman, ini ada ringkasan tentang struktur atom sistem periodik, cuman sampai teori atom Neil Bohr teman-teman. Untuk yang teori atom modernnya belum ada. Dibaca ya teman-teman, karena soal ini keluar satu soal. Jadi ada misalkan contohnya kelemahan atom Neil Bohr, ada yang juga kelemahan dari atom Dalton, ada juga yang kelebihannya yang ditanyakan. Jadi soalnya itu mungkin beda-beda ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 2 berikut yang merupakan kelemahan atom Thomson. Yang A, dia tidak dapat menjelaskan adanya partikel yang lebih kecil dari atom, yaitu disebut subatom. Nah, ini merupakan kelemahan dari atom Dalton. Yang B, tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom tersebut. Jadi ini merupakan kelemahan dari atom Thomson. Jadi jawabannya B. Yang C, tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom akibat gaya tarik elektrolisis inti terhadap elektron. Nah, ini merupakan kelemahan dari atom Rutherford. Nah, yang E, jika atom ditempatkan dalam medan magnet, maka akan terbentuk spektrum emisi yang rumit. Yang E, jika atom ditempatkan dalam medan listrik, bentuk spektrum halus yang rumit. Jadi D sama E ini merupakan kelemahan dari atom Neil Bohr. Jadi jawabannya B ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ini soal tentang laju reaksi. Jadi saya ambilnya dari buku. Nah, soalnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi dia menggunakan waktu. Ada juga yang tentang laju reaksi. Nah, pada tahap 1 kemarin yang keluar itu banyakkan tentang waktu. Oke, langsung saja data hasil percobaan reaksi N2NO plus 2H2 menjadi N2 plus 2H2O. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat datanya. Terus pertanyaannya, tingkat reaksi untuk reaksi di atas adalah, jadi yang ditanya ini adalah order reaksinya ya, order total dari reaksi tersebut. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini NO-nya saya anggap sebagai A ya.
Nah, H2 ini saya anggap sebagai B. Jadi rumus umumnya itu V sama dengan K A pangkat X dikali dengan B pangkat Y. Jadi V itu adalah laju, K itu adalah konstanta. Nah, ini kita menggunakan percobaan 1 dan 2 karena NO-nya sama. Jadi kita masukkan V1 per V2 sama dengan K dikali NO pangkat X dikali H2 pangkat Y per K dikali NO pangkat X per H2 pangkat Y. Jadi kalau untuk waktu itu kita per ya, 1 per 9,6 per 1 per 3,2 sama dengan K dikali 0,6 pangkat X dikali dengan 0,1 pangkat Y. K per K dikali dengan 0,6 pangkat X dikali dengan 0,3 pangkat Y. Jadi hasilnya itu karena itu dibalik ya, 3,2 dibagi 9,6 jadi 1 per 3. K sama K dicoret, terus 0,6 per 0,6 itu dicoret, tinggal 0,1 per 0,3, jadi disederhanakan jadi 1 per 3 pangkat Y. Jadi 1 per 3 pangkat berapa? Bisa jadi 1 per 3. Jadi Y-nya sama dengan 1. Nah, untuk mencari X kita gunakan percobaan 3 dan 4 karena yang sama pada H2-nya itu percobaan 3 dan 4 ya, yang samanya. Makanya kita menggunakan percobaan 3 dan 4. Jadi kita masukkan V3 per V4 sama dengan K dikali NO pangkat X dikali H2 pangkat Y per K dikali dengan NO pangkat X dikali dengan H2 pangkat Y. Jadi kita masukkan, jadi karena itu 4 jadi 1 per 4 per 1 per 1 sama dengan K dikali 0,2 pangkat X dikali dengan 0,5 pangkat Y per K dikali 0,4 pangkat X dikali dengan 0,5 pangkat Y. Nah, kalau yang ini yang dicoret 0,5 per 0,5, jadi yang Y. Nanti hasilnya itu X ya teman-teman. Jadi K nya juga dicoret, jadi ini kan harusnya 1 per 4 sama dengan 1 per 2 pangkat X. Karena ini 0,2 per 0,4 itu diperkecil jadi 1 per 2. Terus nanti 1 per 2 pangkat X itu, jadi X nya itu harus berapa biar dapatnya 1 per 4. Jadi X nya itu sama dengan 2. Nah, order totalnya itu sama dengan X ditambah Y, 2 ditambah 3, jadi hasilnya 3 ya teman-teman. Jadi kita kembali ke soalnya, jawabannya itu adalah E, 3. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Oh iya, tunggu video aku selanjutnya ya karena masih banyak soal-soal P3K atau FR dari V3K tahap 1 kemarin. Jadi jangan ketinggalan ya teman-teman, dan semoga kalian semua juga lolos tahun ini. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.